Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi belajar IPS. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah belajar tentang materi ini, anak Miss diharapkan mampu menjelaskan tentang perilaku masyarakat akibat perubahan sosial budaya. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Dan perilaku negatif yang pertama adalah kenakalan remaja. Banyaknya informasi, terutama dari negara barat yang masuk melalui media massa, mengakibatkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku remaja. Remaja kini cenderung lebih permisif atau menerima terhadap segala perubahan, berani mengemukakan pendapat dan memberontak terhadap segala hal yang tidak berkenan di hati. Adapun beberapa contoh perbuatan remaja yang termasuk kategori nakal adalah sebagai berikut. Bentuk kelompok-kelompok atau geng yang cenderung bersifat destruktif atau merusak seperti kelompok tawuran, pemalakan, pesta narkoba, memakai dan memasuki jaringan pemakaian dan pengedaran obat-obat terlarang, mengebut di jalanan seperti mengendarai mobil atau sepeda motor di tengah-tengah keramaian dengan kecepatan yang sangat maksimal, melanggar disiplin baik di sekolah, rumah, dan tempat-tempat umum, misalnya seperti tidak masuk sekolah, tidak patuh pada orang tua, aksi coret-coret dan perusakan yang dikenal dengan vandalisme di tempat-tempat umum, serta banyak lagi ya. Nah, masalah kenakalan remaja tersebut makin hari makin meresahkan masyarakat serta Kriminalitas merupakan tindakan disosiatif, ditandai dengan perilaku-perilaku yang menyimpang yang cenderung kriminalitas biasanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengangguran. Selain itu, derasnya arus informasi yang bersifat negatif, terjadinya kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi akan dapat menimbulkan pergolakan di masyarakat, misalnya perbedaan yang mencolok antara orang kaya dengan orang miskin. Kesenjangan ini akan memunculkan dan mobil mewah. Gejolak atau konflik di daerah dapat dihindari jika terdapat keseimbangan kebijakan ekonomi antara pusat dengan daerah. Selain itu, perlu adanya perluasan wawasan dan pola pikir dalam masyarakat. Aksi protes merupakan gerakan yang dapat dilakukan secara perseorangan maupun bersama-sama untuk menyampaikan rasa tidak puas terhadap tindakan atau kebijakan seseorang atau aksi protes tahun 1998 di Indonesia, di mana waktu itu masyarakat bersama mahasiswa menuntut adanya reformasi pada pemerintahan. Nah, berikutnya kita akan mempelajari bagaimana sih perilaku masyarakat yang cenderung positif terhadap perubahan, perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan baru seperti yang terjadi dalam revolusi industri telah menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya telah mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap hal-hal baru. Masyarakat saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan mengadopsi teknologi yang lebih baru. Perubahan sosial budaya dalam suatu masyarakat mengakibatkan perubahan dan perilaku masyarakat yang lebih praktis dan efisien. Teknologi dan penemuan baru makin membuat masyarakat itu meninggalkan seperti kita yang hidup di perkotaan, cenderung untuk meninggalkan tradisi yang dianggap sakral atau suci. Kita lebih memilih untuk hidup efisien dan praktis. Dan dari materi sudah kita pelajari tentang contoh perilaku masyarakat yang cenderung positif ataupun negatif terhadap perubahan sosial budaya, saya harap anak-anak semuanya lebih mampu untuk memfilter atau menyaring mana yang baik, mana yang tidak. Tetaplah berperilaku dengan yang positif dan yang negatif jangan ditiru ya. Nah, berikut ini adalah proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Itu ada 5, ada difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, dan milenarisme. Oke, kita masuk ya. Proses percampuran budaya antara satu budaya dengan lainnya itu pasti ada. Di sini yang kita pelajari adalah caranya yang berbeda-beda. Ada yang secara damai, ada yang secara paksaan. Yang pertama adalah difusi. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru. Contohnya pada petani tradisional, di mana mereka bisa membentuk. Yang kedua adalah akulturasi. Apakah kamu masih ingat tentang materi kelas 7 yaitu interaksi sosial? Seperti yang terlihat pada gambar, ada bangunan Masjid Cengho di mana perpaduan antara adat budaya. Yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi ini mirip dengan akulturasi. Keduanya. Yang berikutnya adalah penetrasi. Penetrasi merupakan proses perembasan unsur budaya. Nah, salah satu contoh dari zaman penjajahan Belanda adalah kita sudah memasuki era industri 4.0, di mana mau tidak mau perkembangan zaman sudah sangat canggih. Dan berikutnya adalah invasi, yaitu masuknya unsur kebudayaan asing ke dalam kebudayaan.
Nah, contoh invasi itu hampir sama dengan contoh penetrasi. Nah, yang terakhir adalah milenarisme. Itu salah satu bentuk contoh kebangkitan golongan masyarakat bawah ini adalah sekian pembelajaran kita hari ini. Misalnya Pak Anamis.